kami menyerahkan seluruhnya proses penanganan pengamanan dari 2 personel dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada pihak Kejaksaan Agung. Yusuf Muhammad, ternyata diam-diam Kejaksaan Tinggi DKI telah menggeledah kantor anak buah pecatan pembohong. Kami ingin mengkonfirmasikan bahwa benar KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. KPK baru-baru ini juga merilis pernyataan resmi akan memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis ya. Sebetulnya saya sih capek ya ngomongin soal Anies Baswedan. Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru karena selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Dapat kami sampaikan bahwa ini adalah perbuatan oknum dan bukan perbuatan secara sistematis. Memang sih kalau soal ngomong Anies jagonya, tapi kalau soal kerja lain lagi ceritanya. Kemudian juga kami meminta Dinas Perumahan, Pasar Jaya, Sarajaya untuk menyiapkan Ini pejabatnya mengaku sudah membeli tanah buat Pemda DKI sekitar 70 hektar. Sebetulnya udah dibeli apa belum? Kalau belum dibeli, duitnya kemana? Kalau ya, kami tidak masuk wilayah teknis, tidak mungkin lah Gubernur Wagub ngurusin yang teknis ya. Kalau sudah dibeli ya kan tinggal tunjuk aja. Masa 70 hektar di Jakarta susah nunjuknya. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menanggapi berita soal anak buah Gubernur Anies Baswedan yang kantornya digeledah atas dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia menyindir bahwa ternyata anak buah pecatan pembohong diam-diam telah digeledah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yusuf Muhammad menyampaikan hal ini melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu 22 Januari 2022. Sepi dari pemberitaan, ternyata diam-diam Kejaksaan Tinggi DKI telah menggeledah kantor anak buah pecatan pembohong, katanya. Bersama pernyataan, Yusuf Muhammad membagikan tangkapan layar berita berjudul Aparat Kejaksaan Tinggi DKI geledah kantor anak buah Anies Baswedan terkait dugaan korupsi. Dilansir dari berita warta kota tersebut, kantor anak buah Anies Baswedan digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis 20 Januari 2022. Gedung yang digeledah adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Susi Marsitawati terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2018 lalu. Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejati DKI Jakarta, Asyarisya, mengungkapkan bahwa penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor PRI 01 M1MD FD1 01 2022 tanggal 19 Januari 2022. Penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Susi untuk mencari pengumpulan bukti serta menyita benda-benda guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan fakta penyidikan pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah sebesar 326 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta untuk kegiatan pembebasan tanah, taman, hutan, makam, dan ruang publik terpadu rumah tanah, ruang publik terpadu rumah anak di wilayah kota administrasi Jakarta Timur, kata Asyari pada Kamis malam. Dalam pembebasan lahan ini, kata Asyari, diduga ada kelebihan harga yang dibayarkan sehingga merugikan negara. Dalam hal ini Pemprov DKI sekitar 26 triliun. Menurutnya, kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual, sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan standar penilai Indonesia. Standar penilai Indonesia 106.